نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ma'asyiral akhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali di pagi kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah buah karya dari Syekh Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di hari Ahad pagi tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah. Jadi menandakan kita semakin dekat dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kali ini bi asma'il husna wa sifatihil ula. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah serta sifat-sifat Allah yang mulia serta tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Ma'asyiral akhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Di pertemuan lalu kita telah menyelesaikan beberapa poin, di antaranya satu poin yang tersisa yang mungkin disangka sebagai pembatal puasa. Apa itu? Yaitu perbuatan berkaitan dengan lisan, seperti namimah, mengadu domba, atau ghibah, membicarakan orang lain, ataupun kadzib, dusta, dan juga perbuatan lisan yang lainnya. Maka perbuatan-perbuatan ini pada hakikatnya dia tidak membatalkan puasa seseorang, hanya saja bisa jadi mengurangi pahala dari puasa yang dia kerjakan. Bahkan bisa jadi seseorang kehilangan puasa, nilai puasa dari yang dia kerjakan, ya, karena sebab lisannya. Tapi perbuatan-perbuatan semisal ini tidak menjadikan puasa dia batal. Itu poin yang tersisa dari pembatal-pembatal puasa. Kemudian juga di pertemuan lalu kita telah mengetahui hal-hal yang disunahkan atau hal-hal yang disunahkan berkaitan dengan puasa. Hal-hal yang disunahkan berkaitan dengan puasa. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya di antara hal-hal disunahkan yang berkaitan dengan puasa adalah menyegerakan untuk berbuka. Sehingga ketika sudah pasti masuk waktu maghrib, yang sudah kita ketahui dengan salah satu dari 3 cara, yaitu entah dengan cara melihat matahari tenggelam secara langsung, atau dengan kabar dari seseorang yang terpercaya bahwasanya waktu maghrib telah masuk, atau dengan cara melihat jam perhitungan matahari, ya, berkaitan dengan perhitungan tersebut, ya maka ini satu dari 3 cara yang bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mengetahui telah masuknya waktu maghrib. Apabila telah masuk waktu maghrib, maka disunahkan kita untuk bersegera berbuka. Kemudian di antara hal-hal yang disunahkan juga adalah kita sahur. Dan mengakhirkan sahur. Sehingga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sahur bukan di awal-awal malam, bukan di pertengahan malam, tapi di akhir-akhir malam. Itulah yang kita kenal dengan nama waktu sahur. Dan disunahkan waktu sahur berserta disunahkan ada jeda antara waktu sahur tersebut dengan waktu masuk subuh. Sekitaran 50 ayat, yang berarti sekitaran 5 sampai 10 menitan. Maka ketika kita sahur, usahakan sudah selesai kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian juga saya menyebutkan bahwasanya di antara sunnah
ketika atau berkaitan dengan puasa adalah seseorang berbuka dengan menggunakan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu kurma basah. Cuman di kita ini sekali lagi kurma basah ini tidak terlalu banyak. Ya, biasanya ada, ada, cuma jarang, jarang. Biasanya juga ini dibawa sama saudara-saudara kita yang habis pulang haji atau umrah, biasanya kadang-kadang bawa. Nah ini kalau ada ketika kita sedang berpuasa, sunnah Nabi SAW itu berbuka dengan rutab, itu kurma basah. Penampakannya itu seperti buah melinju, melinju. Kalau kita makan agak sepet-sepet dikit. Nah itu buah rutab kurma tapi yang masih segar. Kalau tidak ada maka boleh dengan tamr, kurma kering. Nah yang beredar di negeri kita ini dan juga kebanyakan negeri-negeri muslimin yang ada, ini sekarang yang beredar adalah kurma yang jenisnya tamr, kurma kering. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun sebenarnya. Ya sudah bertahun-tahun, cuma karena diawetkan dengan cara dipres, dikasih gula terlebih dahulu atau dikasih madu terlebih dahulu baru kemudian dipres. Nah itulah yang kita makan. Itu sebenarnya kurma kering, cuma diawetkan dengan cara dikasih gula atau dikasih madu kemudian dipres. Bahkan itu sudah bertahun-tahun sebagian. Nah, kalau tidak ada yang basah maka boleh dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada pula maka sunnahnya minum air putih. Maka sunnahnya minum air putih. Tapi sunnah ini kayaknya di negeri kita ini susah dijalankan. Ya, karena kurma tidak setiap saat ada di rumah kita. Kemudian juga orang Indonesia itu tidak afdol kalau tidak buka dengan apa biasanya? Dengan kolak, cendol, gorengan. Nah, itu biasa semuanya masuk itu. Kolesterol semuanya dia yang menyebabkan. Makanya orang ketika berbuka puasa, ya ketika akhir Ramadan itu biasanya penyakitan. Itu biasa penyakitan. Coba lihat kalau sudah 10 hari terakhir itu pasti banyak orang di rumah sakit. Entah dokter, entah klinik, entah rumah sakit itu pasti ramai. Kenapa? Karena salah satu pola kita salah ketika berbuka dan makan. Ya, sebaik-baik tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita berbuka, kalau bisa dengan kurma basah, kalau tidak dengan kurma kering atau dengan air. Ya paling tidaklah kalau ini sulit kita lakukan, jangan berlebihan ketika kita berbuka puasa. Semuanya masuk, apapun masuk, maka ini tidak akan menyehatkan badan kita. Tidak akan menyehatkan badan kita semuanya. Baik. Kemudian juga di antara sunnah yang berkaitan dengan berpuasa adalah berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka puasa. Dengan doa apa? Wallahu alam terbaik adalah dengan doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang kita baca setelah kita membuka dengan beberapa makanan ataupun minuman, ataupun dengan Allahumma lakasumtu menurut sebagian para ulama. Dan Syekh menyebutkan wa yad'u inda fitrihi, dan dia juga berdoa dengan doa apapun ketika dia berbuka sebenarnya. Maka ketika kita sambil berbuka, boleh saja kita berdoa dengan doa yang kita inginkan. Dengan doa yang kita inginkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lisaimi inda fitrihi da'watun mustajabatun. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka ada saat di mana doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya di sini juga bahwasanya kita berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan ketika kita sedang berbuka puasa. Untuk sambil buka daripada ingat makanan terus, sambil berdoa tidak masalah. Sambil berdoa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kata Rasulullah, ada saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi doa kita untuk dikabulkan olehnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sunnah yang kita sampaikan di pertemuan lalu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, adalah memberi makan kepada orang yang berbuka. Memberi makan kepada orang yang berbuka. Dan memberi makan di sini bisa berarti kita menyiapkan makanan khusus untuk orang yang berbuka puasa, atau bisa jadi kita memberikan makanan berbuka dengan makanan yang kita miliki. Dengan makanan yang kita
miliki. Kita bagi makanan yang kita telah bikin, telah masak oleh istri kita, mungkin kita bagikan kepada orang yang berbuka puasa, atau mungkin kita cuma punya beberapa korma kemudian kita berikan kepada orang lain yang juga berbuka. Ini juga bagian dari namanya memberi makan kepada orang miskin, kepada orang yang berbuka. Sehingga ikhwati fillah hazanal wa iyyakum, jangan difahami memberi makan kepada orang berbuka harus punya uang terlebih dahulu, antum nabung, kemudian antum setelah dapat uang banyak antum salurkan kepada orang yang berhak atau melalui lembaga yang berhak. Tidak harus, tidak harus. Ini maksud dengan memberi makan di sini juga bisa berarti kapanpun apa yang antum punya antum bagi ketika berbuka, itu juga namanya memberikan makan kepada orang yang berbuka. Masyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala itu beberapa sunnah yang berkaitan dengan puasa. Kemudian juga Syekh menyebutkan beberapa poin lagi, hal-hal yang disunahkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Hal-hal disunahkan ketika berpuasa ataupun ketika kita sudah berbuka puasa. Apa kata beliau? Wa yustahabbul iksaru min qiraatil Qur'ani fi Ramadan, dan disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Masyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Sehingga para ulama menyebutkan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran. Adapun bulan Sya'ban sekarang ini sebagai bulan apa? Kalau Ramadan sebagai bulan Al-Quran, kalau Sya'ban sebagai bulan pemanasan, Pak, bukan? Apa? Bulan pelatihan, bukan? Ya, itu bahasa kita bulan pelatihan, bulan pemanasan. Tapi maksud saya bahasa para ulama apa? Saya sebutkan di pertemuan yang lalu, atau dua pertemuan saya lupa, atau dua-duanya sepertinya. Saya bilang Ramadan itu bulan Al-Quran, Sya'ban itu bulan pembaca Al-Quran. Oleh karena itu Sya'ban itu dikatakan sebagai Syahru Al-Qurra. Sya'ban sebagai Syahru Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran itu Sya'ban. Tapi Ramadan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban ini para salaf saleh rahimahullah taala mereka sudah mulai berlatih dan memanaskan diri mereka. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca Al-Quran. Maka kita ulangi sekali lagi, ikhwati fillah hasanallahu iyyakum, kita tekankan pemanasan itu dimulai dari bulan Sya'ban, bukan dari awal bulan Ramadan. Kalau dari awal bulan Ramadan yang kita lihat nanti pada sebagian kaum muslimin, karena mereka dipanasinya baru ketika bulan Ramadan, akibatnya tengah-tengah bulan Ramadan orang sudah tidak kuat lagi berjamaah salat tarawih, orang sudah tidak kuat lagi tadarusan, orang bahkan sebagian orang tidak kuat lagi untuk melaksanakan saum Ramadan. Kenapa? Karena pemanasannya dari bulan awal Ramadan. Padahal salafus saleh mereka pemanasan dari bulan Sya'ban. Mereka pemanasan di bulan Sya'ban. Dan pedoman mereka salah satu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bahwasanya Rasul itu berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasul berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Di sebagian riwayat dikatakan Rasul berpuasa sebagian besar dari bulan Sya'ban. Ini menunjukkan kepada kita Rasul pemanasan dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban, bukan dari awal Ramadan. Bukan dari awal Ramadan. Nah, kembali lagi, Syahru Sya'ban, bulan Sya'ban dikatakan sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itu Nabi SAW kita lihat beliau membaca Al-Quran dan setoran kepada malaikat Jibril, ya, di bulan Ramadan. Dan juga para sahabat serta para tabi'in, orang-orang yang mulia setelah mereka banyak baca Al-Quran di bulan
Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an Karim. Bulannya Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga sunnah ketika kita berada di bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Qur'an. Ya, perbanyak baca Al-Qur'an. Bukan perbanyak tidur di bulan puasa. Di bulan puasa itu jangan perbanyak tidur. Habis sahur tidur, habis subuh tidur, waktu duha tidur, waktu zuhur tidur, mau asar tidur, giliran mau buka puasa baru bangun. Nanti habis taraweh langsung tidur juga. Ini prinsip hidupnya Mbah Surip ini dipakai. Habis tidur bangun, habis bangun tidur lagi. Habis tidur bangun tidur lagi. Ini prinsip hidupnya Mbah Surip yang kita pakai. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan harus beda kita. Kalau bulan-bulan yang biasa kita mungkin satu hari baca berapa juz? 1 juz, subhanallah. Maka bulan Ramadan harus meningkat. Jadi berapa juz? 2 juz misalkan, itu minimal. Minimal. Ustaz, kayaknya kita sehari-hari tidak 1 juz, Ustaz. Berarti Ramadan ini harus 1 juz. Harus 1 juz. Karena ikhwati fillah, azanallahu iyyakum, kita ini mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Dan lihatlah bagaimana sebenarnya kita ini hidup di dunia ini menghabiskan banyak waktu kita untuk dunia saja. Jangan antum pernah berpikir ketika antum banyak mengaji, banyak mengikuti majelis ta'lim, banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, antum telah menghabiskan waktu antum yang banyak untuk akhirat. Coba kita lihat. Ya, kalau mau kita hitung-hitung secara kasar, kita ini tetap meskipun kita banyak ibadah, kita akan melihat dunia kita jauh lebih banyak. Antum bangun jam berapa sekarang? Atau jangan kita hitung tidur saja. Tidur sehari kita berapa jam? 8 jam. Subhanallah ya. Ikutin aturan dokter. 8 jam. Ya, 8 jam. Baik, 8 jam. Itu misalkanlah tidur malam sama tidur siang. Kemudian kita kerja berapa jam? Kerja berapa jam? Rata-rata 7 sampai 8 jam ya. Taruh 8 jam. Tambah pulang pergi tempat kerja misalkan. Berarti sudah berapa jam? 16 jam. 16 jam cuma buat tidur sama kerja. Ibadah coba kita hitung. Antum ibadah sholat 1 hari itu berapa jam? Kalau kita total Pak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, plus sama sholat sunnah lah. Berapa jam Pak? Setengah jam? Masa enggak nyampe, kurang Pak, 1 jam lah. Taruhlah 1 jam, atau 1 jam setengah lah biar agak enakan dikit. 1 jam setengah. Buat sholat, baca Quran berapa sehari sejam? 1 jam Ustaz, enggak mungkin kata saya. Paling kebanyakan mungkin paling lama cuma setengah jam. 1 jam setengah tambah setengah 2 jam. Ngaji taklim berapa jam Pak? Paling sejam. Itu pun kalau konsentrasi. Itu pun kalau tiap hari ngaji majelis taklim. Tapi kita paling ngaji taklim berapa kali seminggu sih? Paling cuma 1 kali, paling cuma 2 sampai 3 kali seminggu, selesai. Taruhlah misalkan 1 hari sekali. Berarti 1 hari ini kita ibadah sudah berapa jam? 3 jam. 3 dibandingkan 16 jam. Mana yang lebih banyak Pak? Berarti dunia kita, tidur kita jauh lebih banyak daripada ibadah. Sehingga jangan tertipu oleh perkataan sebagian orang mengatakan antum ngapain? Orang biasa ngatain antum ya. Kamu ngapain sibuk-sibuk ibadah? Yang seimbang dong antara dunia sama akhirat. Yakin orang serajin-rajin ibadah tidak akan pernah bisa melebihi dengan dunianya. Tidak bakal pernah seimbang. Tidak akan pernah seimbang selamanya. Kita serajin-rajin ibadah paling cuma 3 jam sehari.
Dunianya 16 jam, dan itu pun saya yakin bisa lebih. Tambah dengan ngobrol, tambah dengan majelis, tambah dengan kahwah, majelis kahwah, ngopi, ngeteh, segala macam, kumpul dengan keluarga, mungkin nonton televisi, mungkin main HP. Saya yakin jauh lebih besar daripada 16 jam. Kalau mau kita pas-paskan, minimalkan saja 16 jam dengan 3 jam. Mana yang lebih besar, dunianya atau akhiratnya, Pak? Dunianya. Maka jangan tertipu dengan perkataan sebagian orang, ngapain? Hidup itu harus seimbang, dunia, akhirat tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama selamanya antara dunia sama akhirat kita. Tidak bakal pernah sama. Sehingga jangan mundur ketika ada orang bilang, ngapain capek-capek ibadah, seimbang saja. Loh, kata siapa seimbang? Tidak bakal pernah seimbang. Kita hidup dunia ini satu hari tidak akan pernah akhirat kita jauh lebih baik daripada dunia kita. Pasti dunia kita jauh lebih banyak. Maka bulan Ramadan, kalau ini bulan kita ketemu dengan bulan Ramadan, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketemu dengan bulan Ramadan dunianya masih dominan juga. Tidur bahkan jauh lebih banyak, makan bahkan jauh lebih banyak. Siapa yang ketika bulan Ramadan berat badannya naik? Banyak. Banyak. Berat badannya naik, kolesterolnya justru tinggi. Darah tingginya naik, diabetesnya kumat. Itu tanda bahwasanya ada yang salah dengan dunianya yang terlalu berlebihan. Padahal kita di bulan Ramadan. Sehingga ikhwati fillah azanallahu iyyakum, manfaatkan, marilah kita manfaatkan nanti bulan Ramadan ini dengan amalan kebaikan, di antara dengan banyak baca Quran. Jangan merasa satu juz banyak Ustaz, satu juz itu belum seberapa untuk akhirat kita, 2 juz belum seberapa untuk akhirat kita. Maka jangan pernah bosan dan jangan pernah mengecilkan diri kita, dan jangan pernah mengatakan bahwasanya saya sudah mengaji banyak. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan ngajinya orang-orang terdahulu, dengan baca Al-Quran orang-orang terdahulu, kita jauh. Al-Imam Syafi'i satu hari bisa 2 kali khatam. Kita yang apa yang kita khatamkan? Yang kita khatamkan tidurnya, yang kita khatamkan takjilnya, itu yang kita khatamkan. Pokoknya gimana takjil ini harus khatam ini, habis semuanya. Habis semua itu khataman kita. Ya, tidurnya juga harus khatam. Ya, subhanallah. Maka manfaatkan bulan Ramadan. Ya, di antara dengan banyak baca Al-Quran. Wa dzikri was sadaqati, kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berzikir ikhwati fillah hasanallahu iyyakum di bulan Ramadan. Berzikir dalam artian kita memperbanyak, misalkan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ataupun zikir dalam artian kita menjaga zikir-zikir kita. Zikir ketika masuk masjid, zikir ketika keluar masjid, ini harus lebih dijaga. Zikir ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, lepas pakaian, seterusnya. Ini harus kita jaga. Zikir pagi dan petangnya. Kalau bisa zikir pagi petangnya juga lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ini biasanya kita ke zikir pagi petang itu pilihnya yang pendek-pendek. Betul enggak? Tapi giliran yang panjang-panjang 100 kali, siapa yang kita lakukan? Jarang. Apalagi ketika Ramadan biasanya sambil zikir sambil tidur, atau sambil tidur sambil zikir, mana? Ya. Biasanya kita zikir kemudian ketiduran. Subhanallah. Ini perbanyak zikir, jaga zikir itu, zikir paginya, zikir petangnya, atau juga zikir dalam artian kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, itu juga doanya mustajab. Orang-orang yang sedang berpuasa, doanya juga mustajab. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa. Wassadaqati, dan juga bersedekah. Silakan kita perbanyak sedekah, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan uang yang kita miliki, dengan makanan yang kita miliki. Mumpung kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Masyarul muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan
perbuatan-perbuatan yang disunnahkan ketika kita sedang berpuasa atau ketika kita sedang berada di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya Syekh akan masuk pembahasan tentang macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Beliau mengatakan wa afdalus siyamit tatawwu'i saumu yaumin wa iftar yaumin. Saum sunnah yang paling afdal yang pertama adalah saum Daud. Saum Daud. Saum Daud adalah saum yang paling afdal secara mutlak. Apa gambarannya? Gambaran adalah seseorang berpuasa dan besoknya tidak berpuasa. Terus menerus seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan afdalus siyami kana siyam Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yang paling afdal saumnya saum Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa yang paling afdal. Kalau antum mampu silahkan. Kalau antum mampu silahkan. Tetapi saya yakin ini berat. Ini berat. Karena ada sahabat yang dia ketika masih muda, dia mencoba melakukan saum Daud. Tetapi ketika dia tua, dia sulit untuk melakukan saum sunnah. Kenapa? Karena ketika muda, dulu dia diposir dengan saum Daud. Sehingga ketika tua nggak kuat badannya. Tidak kuat badannya. Tetapi Nabi Daud subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan. Dan dia bisa puasa sehari, berbuka sehari. Ini puasa yang paling afdal. Kalau antum mampu lakukan, silakan lakukan. Wa yusannu siyamu salasati ayamin min kulli syahrin. Kemudian setelahnya disunahkan saum 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Hari apa? Hari apa saja? Hari apa saja? Karena Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan 3 hal. Ketika Rasul memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Yang pertama, Rasulullah berwasiat agar Abu Hurairah tidak meninggalkan salat duha. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar Abu Hurairah tidak meninggalkan salat witir. Dan yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar Abu Hurairah tidak meninggalkan puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan masuk adalah bulan Hijriyah. Ini masuk adalah bulan Hijriyah. Maka ini yang kedua, kalau antum mampu berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, ini lebih baik. Ini baik. Wa afdaluhu wa ayyamul bid afdalu. Dan yang paling baik di antara hari-hari dalam satu bulan tersebut adalah hari ayyam al-bid, hari-hari putih. Hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah. Berarti ini sekarang. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. Ini hari terakhir dari ayyamu al-bid. Kenapa disebut ayyamul bid? Karena ketika itu bulan sedang purnama, jadi cerah, berwarna putih, terang, sehingga dikatakan sebagai hari-hari al-bid, hari-hari putih, hari-hari terang karena bulan sedang bulan purnama, sedang cerah-cerahnya. Nah, ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Kalau kita bisa lakukan di hari bid, ayyamul bid, silakan. Ini lebih afdal. Tapi kalaupun tidak bisa, maka silahkan hari apapun pada bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriyah. Nah, inilah pentingnya ikhwati fillah hasanallahu iyyakum, kita untuk mengetahui bulan-bulan Hijriyah, mengetahui tanggal-tanggal Hijriyah, sehingga kaum muslimin harus memberikan perhatian besar kepada tanggal Hijriyah dan bulan-bulan Hijriyah. Kemudian Syekh mengatakan wa sunnah wa yusannu saumul isnaini wal khamis, dan disunahkan puasa Senin Kamis. Disunahkan puasa Senin Kamis. Apa hikmahnya kita puasa Senin Kamis? Apa hikmahnya, Pak? Apa hikmahnya kita puasa Senin Kamis? Ya, karena amalan kita sedang diangkat pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari
Kamis. Di pertemuan lalu saya sebutkan ada 3 saat amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harian, ada yang sifatnya harian. Kapan amalan kita harian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sore hari dan di pagi hari. Di pagi hari amalan malam yang telah kita kerjakan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan pagi yang telah kita kerjakan. Oleh karena itulah hikmah dari kenapa kita berzikir pagi dan petang, agar ketika amalan kita diangkat kepada Allah di waktu pagi dan petang, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada amalan diangkat yang sifatnya pekanan. Kapan dia terjadi? Itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itulah kita disunnahkan puasa Senin, Kamis. Agar apa? Agar ketika amalan kita diangkat pada hari Senin dan Kamis, kita dalam keadaan berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW juga senang berpuasa di hari Kamis dan Senin. Kenapa? Karena kata beliau, saya suka ketika amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Dan juga ada amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan. Kapan dia terjadi? Pada bulan apa dia terjadi, Pak? Pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah kenapa Aisyah mengatakan Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan Rasul juga mengatakan ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, beliau bertanya ketika melihat Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka kata Rasulullah, diangkat turfa'u fihil a'mal, karena di bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan, dan aku senang ketika amalan aku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Maka Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi kembali lagi, maka disunahkan kita puasa Senin dan Kamis. Boleh puasa Senin saja? Atau boleh puasa Kamis saja, Pak? Boleh saja, tetapi yang paling afdol adalah Senin dan Kamis. Karena saya beberapa kali tanya Ustaz, ini saya kadang-kadang kelewatan, mungkin tak karena lupa atau karena kesibukan, sehingga saya bisa puasanya ada waktu-waktu tertentu, saya puasa cuma Senin atau Kamis saja. Tidak masalah, silakan. Tidak masalah, silakan. Walaupun paling afdal adalah Senin dan Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Wa sittati ayyamin min Syawal walau mutafarriqah, dan disunnahkan juga puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa saja yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Yang puasa di bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Kok bisa, Pak? Karena setiap kebaikan dikalikan 10. Berarti 10 dari puasa maksudnya. Setiap kita puasa, maka pahala yang paling minimal itu adalah 10 kebaikan. Tapi apa hubungan dengan 1 tahun penuh, Pak? Ramadan disambut dengan Syawal. Ramadan berapa hari? Rata-rata 29 sampai 30 hari. Tapi biasanya orang Arab itu kadang-kadang menyebutkan ketika 29 tapi maksudnya 30. Berarti 30 hari di bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Totalnya berapa hari itu dia? 36 dikali 1 hari puasa minimal 10. Berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Itu kurang lebih 1 hari, 1 tahun. Dan inilah disebutkan oleh
Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hikmah kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Karena 30 tambah 6 sama dengan 36 hari. Dikalikan satu kali puasa 30 kebaikan, maka seperti 360 hari. Itu satu tahunan kurang lebih. Nah, kalau kita bisa, nah biasanya teman-teman ini rajin. Ya, biasanya rajin. Kenapa? Karena badannya sudah panas. Badannya sudah apa? Sudah panas. Ketika Ramadan, sudah saum dia, nah, biasanya energi puasa itu masih ada. Biasanya ini saya perhatikan di bulan ya Syawal ini banyak yang puasa Syawal. Ini bagus, bagus. Kalau bisa jangan ketinggalan, meskipun hukumnya sunnah. Baik secara berurutan ataupun terpisah-pisah. 6 hari ini maksudnya total 6 hari. Yang paling afdal memang berurutan. Artinya kalau sekarang puasa Syawal, besok puasa Syawal lagi, besok puasa lagi sampai 6 hari secara berturut-turut. Tapi kalau tidak bisa, mungkin karena kesibukan atau karena kesehatan, maka boleh dipecah-pecah. Boleh dipecah-pecah. Insya Allah tidak mengapa. Karena Rasul mengatakan man atbahu sitan min Syawal. Siapa saja yang mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Rasul tidak menentukan apakah harus berurutan atau terpisah-pisah, sehingga pemahamannya ini boleh berurutan, boleh terpisah-pisah. Wallahu a'lam bishawab. Wa shaumu tis'i Dzulhijjah. Kemudian disunahkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Sekarang bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah Zulhijjah. Nanti bulan Zulhijjah atau orang bilang bulan haji, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan puasa. Kita disunahkan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Min ayyamin ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil a'mal." Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut, melainkan ia lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan pada hari-hari yang lainnya. Maka amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah, terutama di awal-awal dari bulan Zulhijjah ini sampai tanggal 10-nya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya puasa. Maka boleh kita puasa, bahkan sunnah ya, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa akaduha at-tasi'u, dan yang paling kuat adalah hari ke-9, yaitu hari Arafah. Hari ke-9 yaitu hari Arafah. Maka hari Arafah ini disunahkan kita berpuasa, dan di antara keutamaan kita puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Tapi dosa apa di sini dimaksudkan, Pak? Dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kenapa bukan dosa besar? Kenapa bukan dosa besar, Pak? Kenapa dosa besar di sini tidak termasuk di dalam keutamaan puasa Arafah yang bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu? Ini maksudnya dosa kecil. Kenapa dosa besar tidak bisa? Ahsan. Karena dosa besar itu mesti dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapuskan dosa besar kita kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah ampuni. Sehingga dimaksud dengan di sini ya diampuni dosa-dosa setahun yang lalu adalah dosa-dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Mencuri dosa kecil. Tapi kalau mencuri uang rakyat gimana? Dusta, itu masuk dosa kecil. Apalagi? Riba dosa besar, Pak. Dosa besar.
Dosa kecil apa lagi? Jadi dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil apa lagi? Apa dosa kecil? Subhanallah, ini nggak tahu, ini nggak tahu apa, nggak pernah melakukannya. Subhanallah. Nah, coba cari nanti ya, cari sendiri deh. Apa saja dosa-dosa kecil. Dan biasanya orang-orang itu banyak melakukan dosa, terutama dosa-dosa kecil, Kemudian berikutnya wasaumul muharram, kemudian berpuasa di bulan al-muharram. Berpuasa di bulan muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da siyami Ramadan siyamu syahri Allahi al-muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Muharram. Maka juga disunahkan kita berpuasa di bulan Muharram. Muharram. Dari awal sampai akhir boleh. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis ini. Hadis ini yaitu bahwasanya puasa yang paling afdal adalah puasa setelah Ramadan, adalah puasanya di bulan Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Muharram. Berarti bulan Muharram bulan keberapa dia? Bulan Muharram itu bulan keberapa, Pak? Bulan pertama. Itu bulan pertama. Al-ashiru akaduhul ashiru summa tasi'u. Yang paling afdal, yang paling kuat itu puasa di tanggal 10 dan 9 di bulan Muharram. Ini yang paling utama. Puasa di tanggal 9 dan 10. Bisa 9 saja, bisa 10 saja. Tetapi yang sunnahnya yusannul jam'u bainahuma. Tapi disunnah digabungkan tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ini yang paling afdal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku bertemu dengan bulan Muharram di tahun yang akan datang, maka asumanat tasi, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka disunahkan kita berpuasa tanggal 9 dan juga tanggal 10. Tapi ini berkaitan dengan puasa-puasa sunnah. Sunnah. Kemudian saya juga berbicara tentang satu perkara yang mungkin terjadi di beberapa masyarakat. Itu perbuatan-perbuatan di bulan Asyura. Perbuatan di bulan atau hari-hari Asyura. Hari Asyura ini berarti di bulan apa dia? Di bulan Muharram. Syekh mengatakan wa kull ma dzukir fi yaumi Asyura min tentang amalan-amalan tertentu selain saum di bulan Muharram. Sehingga kita mau berbuat kebaikan apapun silakan saja, dan tidak pun juga tidak mengapa. Karena yang ada dalil secara khusus hanyalah saum di bulan Muharram. Maka perbuatan-perbuatan yang diyakini selain saum ada tuntunannya, ini sebenarnya termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah sallallahu yaqul, kalaupun kita misalkan mau memberi bantuan kepada anak-anak yatim itu bagus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwasanya orang yang menjamin mengkafil anak yatim, maka dia seperti Rasul hati ini, seperti dua jari ini. Maksudnya apa? Maksud Rasul menggambarkan antara Rasul dengan orang yang menjadi anak yatim ini, maka nanti pada hari kiamat kedudukan mereka berdua dekat. Sehingga kita kalau ingin membantu anak yatim tidak usah menunggu bulan Muharram.
segera saja berikan, segera saja kita berikan. Karena biasanya orang kalau menunda-nunda itu lama-lama kelamaan sifat pelitnya akan muncul. Akhirnya apa? Akan berpikir hemat-hemat, kalau kemudian ngasih, akhirnya ujung-ujungnya tidak memberikan kepada anak-anak yang tersebut. Jika kalau kita punya kelebihan segera berikan saja, entah uang, entah makanan, entah minuman, entah pakaian, berikan bantuan kepada mereka. Berikan bantuan kepada mereka. Tidak harus menunggu bulan Muharram. Kemudian terakhir, saya berbicara tentang perkara-perkara yang dimakruhkan atau perkara-perkara saum yang makruh. Saum yang makruh. Beliau mengatakan wa yukrahu ifradu Rajabin bi saumin, dan dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa itu hukumnya makruh. Artinya sebelum-sebelumnya nggak pernah puasa, kemudian ketika masuk Ramadan Rajab baru dia mulai puasa, maka ini hukum makruh. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan puasa di bulan-bulan sebelumnya tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan bulan Rajab sebagai bulan khusus dia untuk puasa, maka hukumnya makruh. Wa kullu hadisin fi fadli shaumihi aw sholati fihi fa kulluhu kadzibun. Maka setiap amalan keutamaan puasa dan salat di bulan Rajab ini termasuk dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatifillah azza wa jalla, di bulan Rajab ini tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Kalaupun kita menemukan dalil-dalil tentang puasa-puasa di bulan Rajab atau salat-salat di bulan Rajab, maka semuanya tidak ada yang sampai derajat sahih, bahkan tidak ada yang sampai derajat hasan, dan bahkan sebagian maudhu, sebagian palsu, sehingga tidak boleh kita melakukan amalan-amalan tersebut. Ini di bulan Rajab. Tapi bagaimana dengan nisfu Sya'ban? Bagaimana dengan nisfu Sya'ban? Apakah ada dalil tentang nisfu Sya'ban? Ada satu dalil yang hadis ini kurang lebih derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dan para ulama mereka sebagian menerima hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Sehingga para ulama mereka menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak ya, menghidupkan malam. Bukan menghidupkan maghrib saja, tapi menghidupkan malam. Walaupun tidak masalah, kita cuma mampu sampai maghrib juga tidak masalah. Maka sebagian para ulama, bahkan ini termasuk pendapatnya para ulama yang mu'tabar dari mazhab yang empat, ya, mereka mengatakan disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus, dengan banyak baca Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak sholat. Itu saja. Itu saja. Sebagaimana kita menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Ramadan dengan ibadah, maka menurut sebagian para ulama nisfu Sya'ban juga dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saja, selebihnya tidak ada yang sahih. Selebihnya tidak ada yang sahih. Termasuk berkaitan dengan puasa, maka tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Wa yukrahu ifradul jum'ati bi shaumi, dan dimakruhkan mengkhususkan Jumat dengan puasa. Berarti kalau kita puasa khusus dari Jumat hukumnya makruh. Wa yukrahu taqaddum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini, dan dimakruhkan pula mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari dengan puasa. Berarti puasa 1-2 hari sebelum Ramadan hukumnya makruh. 1 hari 2 hari itu tanggal
1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, maksudnya tanggal 29 dan 30. Itu maksudnya. Sehingga ketika tanggal 29 Sya'ban boleh tidak kita puasa, makruh. Makruh. Sehingga pada tanggal 30 Sya'ban boleh tidak kita puasa. Ada rincian, khusus berkaitan dengan tanggal 30 Sya'ban itu ada rincian. Tanggal 29 Sya'ban semua para ulama sepakat makruh hukumnya kalau kita puasa. Tanggal 30 Sya'ban kalau ada tanggal 30 Sya'ban maka ada rincian dari para ulama. Kalau malamnya hilal tidak terlihat dan cuaca dalam keadaan terang, maka makruh kita puasa. Tapi kalau misalkan ketutup dengan mendung atau ketutup dengan cuaca yang tidak cerah awan, maka ada khilaf di antara para ulama. Misalkan tanggal 29 Sya'ban sekarang, nanti malam ternyata ketutup sama mendung atau ketutup sama awan, berarti besok boleh puasa tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau sekarang tanggal 29 Sya'ban, nanti malam tidak kelihatan hilalnya, meskipun cuaca cerah, maka besok hukumnya makruh. Tapi kalau ternyata besok nanti malam tidak kelihatan hilal karena tertutup oleh mendung atau tertutup oleh awan, maka ada khilaf di antara para ulama boleh besok puasa atau tidak puasa. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan wajib puasa, sebagian mengatakan sunnah puasa, sebagian mengatakan haram berpuasa. Ada khilaf di antara para ulama. Ustaz, kalau itu bagaimana? Ya kalau itu yang paling enak kita ikut pemerintah, Pak. Apa kata pemerintah? Kalau pemerintah misalkan mengatakan besok masih Sya'ban, berarti lebih baik kita tidak berpuasa. Lebih baik kita tidak berpuasa. Tapi kalau pemerintah mengatakan besok puasa, berarti sudah jelas puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wa yukrahul wisal, dan dimakruhkan kita puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Ada beberapa tafsiran. Wisal itu artinya tidak berbuka-buka. Tidak berbuka-buka 2 hari, 3 hari baru buka puasa, itu nama puasa wisal. Ini hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melakukan wisal. Nabi melakukan wisal. Ada juga yang menafsirkan wisal dengan tidak buka puasa kecuali sampai tengah malam. Ini juga hukumnya makruh. Intinya wisal dengan berbagai macam apapun bentuknya, entah baru buka ketika tengah malam atau baru buka setelah beberapa hari, maka hukumnya makruh pada asalnya. Hukumnya makruh. Wa yahrumu shaumul idain, dan diharamkan puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamit tasyrik, dan juga hari-hari tasyrik. Karena hari raya dan hari tasyrik hari bergembira, hari makan dan minum, maka haram kita berpuasa di dalamnya. Wa yukrahu shaumud dahri, dan dimakruhkan kita berpuasa terus-menerus. Artinya sekarang puasa, besok puasa, terus seperti ini, maka ini hukumnya makruh. Kenapa tidak sampai derajat haram? Karena ada sebagian para sahabat yang melakukan puasa dahar, puasa yang puasa terus menerus. Sebagian para sahabat melakukannya. Jadi sekarang puasa, besok puasa, terus menerus. Bukan puasa dahar, tapi dia puasa tiap hari. Dia bukan seperti biasa, tapi puasa tiap hari. Ini namanya shaum dahar, puasa yang terus menerus. Maka wallahu a'lam hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan selesai pembahasan kita dengan hal-hal berkaitan apa tadi? Puasa-puasa sunnah, kemudian juga puasa-puasa yang makruh. Dan pertemuan selanjutnya, pertemuan sepertinya pertemuan terakhir kalau tidak salah sebelum Ramadan. Karena perkiraan Ramadan jatuh hari apa?
pertemuan ada, berarti ahad depan ada, tapi ahad depannya lagi tergantung ya. Kalau belum Ramadan berarti kita pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Kalau tidak ada berarti kita akan libur kajian ahad selama Ramadan dan Syawal. Kalau saya sudah menunjukkan sebenarnya kalau segala macam, maka Syawal itu ya mohon maaf lah apa ya karena malu ya mungkin Ramadan dan Syawal kita akan libur kajian ahad pagi. Demikian, wassalamualaikum